nonton live kita hari ini. Semoga sehat selalu. Bener banget kata Ivo tadi, semoga kalian selalu sehat dan patuhi protokol kesehatan. Nah, kita harap juga kalian tetap stay tune di channel BNN Kota Denpasar, karena kita berdua dan relawan BNN yang lainnya akan live bareng-bareng menyampaikan materi-materi yang menarik, seru dan pastinya bermanfaat buat kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, tapi sebelum itu, kita berdua yakin banget kalian pasti penasaran sebenarnya kita berdua ini siapa sih? Nah, kalau gitu kita kenalin diri dulu. Hai, nama aku Widi dari SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, dan ini temanku namanya. Halo, nama aku Ivo, aku dari SMK Kesehatan Bali Dewata. Kami berdua adalah relawan BNN Kota Denpasar. Nah, teman-teman, kita belum ngasih tahu nih materi apa yang mau kita sampaikan. Kalau kayak gitu, Vo, tolong dong kasih tahu. Teman-teman pasti udah bertanya-tanya nih. Oke, jadi kita berdua bakal bawain materi tentang kondisi akibat dan konsekuensi penggunaan nafsa. Wah, dari namanya aja udah kelihatan keren habis yang bakal kita bahas ya, Kak. Bener banget teman-teman, keren abis. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Nah, siapin juga tuh alat tulis kalian. Bila perlu siapin snack-snack cemilan gitu, biar kalian nontonnya makin seru, makin diingat juga dong ilmunya. Nah, jangan berlama-lama lagi, jangan basa-basi lagi, kita lanjut ke materi. Gimana dong caranya? Kita mau nanya dulu sama Ivo. Nah, aku mau nanya sama Ivo. Vo, kita udah pelatihan sama BNN dan salah satu materinya itu tentang kondisi akibat penggunaan nafsa. Ada 3 tuh Vo kondisi akibatnya. Ivo masih ingat nggak? Wah, masih inget banget dong, Kak. Jadi kondisi akibat penggunaan nafsa ada 3. Yang pertama ada ketagihan, yang kedua ada gangguan jiwa, dan yang terakhir nih, Kak, yang ketiga ada overdose. Bener nggak sih, Kak? Bener banget Vo, 100 buat Ivo teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kalian juga pasti sering denger nih tentang ketagihan gadget, ketagihan main games, ketagihan nonton drama Korea. Tapi ya Vo, kita lagi ngomongin tentang ketagihan narkoba. Teman-teman, sebenarnya aku mau nanya sama Ivo. Vo, ketagihan narkoba itu apa sih? Ketagihan itu, Kak, suatu dorongan untuk si pecandu agar bisa menggunakan narkoba itu secara terus-menerus atau secara rutin. Dan kalau misalkan itu diberhentikan, nah gejalanya tuh fatal banget, Kak. Bisa sampai putus zat kan. Nah, berat ringannya putus zat itu tergantung nih berapa lama dia memakai narkoba jenis apa yang dia pakai, dan berapa tingkatan level tertinggi nih yang udah dia pakai selama ini. Oh gitu, ternyata teman-teman penjelasan Ivo tadi udah lengkap banget. Tapi aku mau nambahin juga nih Vo. Dari ketagihan kalau terus terjadi juga bisa menjadi kecanduan. Kayak yang dijelasin Meryl tadi tuh. Nah, kecanduan menyebabkan seorang pecandu itu toleransi terhadap dosis narkoba. Jadi dosisnya terus meningkat sampai akhirnya terlalu tinggi nih, nggak bisa lagi ditahan oleh tubuh si pecandu. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah overdosis. Nah, overdosis ini sangat berbahaya dan fatal karena dapat mengakibatkan kematian. Serem banget gak tuh? Wah, serem banget ya, sampai ke kematian, guys. Bener banget. Jadi kita semua harus memerangi narkoba, harus menjauhi narkoba. Oke teman-teman? Nah, Vo, kita udah ngomongin kondisi akibat. Kita lanjut yuk ke materi konsekuensi penggunaan nafsa. Nah, jadi teman-teman, konsekuensi penggunaan nafsa itu ada 4. Kita tanya Ivo lagi, Ivo ingat nggak 4-empatnya apa aja? Wah, masih inget juga dong, Kak. Mantap banget, sebutin dong Vo. Jadi konsekuensi penggunaan nafsa ada 4. Yang pertama ada kematian dan penjara. Yang kedua ada gangguan jiwa dan penyakit. Yang ketiga ada tunakarya dan tunawisma. Yang keempat nih ada stigma dan diskriminasi, guys. Bener banget teman-teman. 4 tadi diingat ya apa yang Ivo udah bilang dari tadi. Nah, ngomong-ngomong nih Vo, kok aku lihat muka Ivo kayak muka-muka penasaran. Teman-teman ngeliat juga nggak sih muka Ivo, muka-muka bertanya-tanya nih. Ivo mau bertanya sesuatu? Wah, Kak Widi tahu aja nih aku mau bertanya. Jadi gini, Kak, kenapa sih seorang pecandu itu harus dipenjara? Bukannya direhabilitasi ya, biar dirinya tuh bebas gitu dari narkoba? Teman-teman, Ivo tadi bilang kalau pecandu itu direhabilitasi. Nah, itu udah benar banget. Tapi teman-teman perlu diingat, ada pecandu yang juga bertindak sebagai bandar, orang yang mendistribusikan dan menjual belikan narkoba ke masyarakat. Kita tahu itu adalah tindakan ilegal dan bahaya, sehingga harus diproses secara hukum. Dan nantinya bandar harus dipenjara karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk
memutus mata rantai penyebaran narkoba di negara kita gitu teman-teman. Jadi tenang, nggak semua pecandu itu dipenjara. Oh gitu ya Kak ya. Jadi, walaupun pecandu aja, bukan bandar, kan nggak di penjara tuh. Ya. Kalian jangan pernah mencoba-coba jadi pecandu ya. Bener banget, walaupun direhabilitasi tetap aja lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita tadi juga dikasih tahu sama Ivo, konsekuensi penggunaan nafsa adalah menjadi tunakarya dan tunawisma. Aku mau nanya sama Ivo, masih ingat nggak hubungan kenapa sih seorang pecandu bisa menjadi tunakarya? Jadi, kenapa pecandu bisa menjadi tunakarya? Tunakarya itu kan intinya yang tidak memiliki pekerjaan ya kayak Bener alias banget. pengangguran. Kenapa bisa? Bos mana coba Kak yang betah mempekerjakan seorang pekerja yang tidak produktif, terus datangnya suka terlambat, tidak pernah mengumpulkan tugasnya itu secara tepat waktu. Ya udahlah, bos berpikir mungkin ini orang pecandu kali ya. Ya udah dipecat aja. Jadi ya udah. Nggak punya Dia pekerjaan. jadi tunakarya, tidak memiliki pekerjaan. Iya, nggak punya pekerjaan, akhirnya dipecat. Nah, dari dipecat ini, pecandu lo bisa juga jadi tunawisma. Ada yang penasaran nggak sih kenapa sih bisa kayak gitu? Wah, penasaran banget dong. Nah, kalau kalian penasaran, aku mau jelasin nih. Tunawisma nggak punya rumah. Pecandu yang nggak punya pekerjaan nggak bisa menghasilkan uang untuk membeli narkoba. Nah, gimana dong caranya mereka bisa membeli narkoba? Yaitu jual-jual barang yang ada di sekitarnya. Mulai dari jual barang-barang yang ada di rumahnya, kayak laptop, jam dinding, jam tangan, sofanya, bahkan TV-nya. Dijual-jual itu semua sampai habis. Kalau udah habis, yang tersisa surat rumahnya. Dijual juga tuh, udah nggak mikirin tuh mau tinggal di mana, dijual aja. Surat rumah udah hilang, rumah nggak ada, jadilah gelandangan. Hidup lontang-lanting di jalan, nggak ada tujuan. Kayak gitu, serem banget nggak tuh? Kalian mau kayak gitu? Ya enggak dong Kak, pastinya emang mau kalian tuh gelandangan tidur di jalanan kayak gitu. Bener banget, jadi ingat jauhi narkoba. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita mau ngebahas tentang stigma diskriminasi. Stigma artinya memberi cap, diskriminasi perubahan tingkah laku. Nah, stigma diskriminasi kepada pecandu dapat datang dari diri pecandu. Contohnya gimana? Nah, pecandu itu menstigma dirinya dengan ngatain dirinya, aduh aku ini pecandu, aku nggak punya masa depan lagi, aku pecandu nggak diinginkan siapa-siapa, orang tua aku nggak menginginkan aku lagi. Dari menstigma menjadilah diskriminasi pada diri sendiri. Mereka mulai memisahkan diri dari keluarga, dari teman, atau mungkin yang lebih parahnya lagi, bisa loh mereka kabur dari rumah karena menganggap dirinya udah nggak diharapkan lagi. Nah, stigma diskriminasi juga bisa datang dari lingkungan. Lingkungan itu orang di sekitarnya mereka. Gimana contohnya? Misalnya nih, ada pecandu jalan-jalan di tempat rame, terus ada orang-orang di sekelilingnya mulai bisik-bisik. Lihat, dia tuh pecandu. Itu tuh lah namanya sampah masyarakat, nggak ada gunanya lagi. Kita jauhin yuk dia, nanti kita jadi pecandu juga. Jauhin. Jangan deket-deket sama orang kayak gitu. Nah, itu tuh contoh dari stigma diskriminasi dari lingkungan gitu, Vo. Oh, kayak dikucilkan gitu Kak ya. Bener banget, dikucilkan. Nah, kita sebagai masyarakat itu gak boleh mengucilkan pecandu. Kita harus mendorong mereka, bantu mereka bangkit bebas dari narkoba. Vo, ngomong-ngomong, gak kerasa banget 10 menit loh. Kayak waktu kita lagi dikit banget. Nah, sebelum mengakhiri kita mau memberikan kesimpulan dulu kan, Vo? Kalau kayak gitu kita mau menyimpulkan, yang pertama kondisi akibat penggunaan nafsa itu ada 3, yaitu ketagihan, dan juga gangguan jiwa serta overdosis. Dan konsekuensi penggunaan nafsa ada 4, kematian dan penjara, gangguan jiwa dan penyakit, dan juga tunakarya dan tunawisma, dan ada stigma dan diskriminasi. Benar banget. Nah, teman-teman yang sudah menyaksikan live kita hari ini, kita berdua mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga banyak kepada BNN Kota Denpasar dan Bali Children Project yang sudah membimbing kami sampai seperti ini. Benar? Bener banget Kak. Nah, teman-teman, tapi jangan kemana-mana karena teman kita dari lawan BNN, Nanda dan juga Rani, bakal membawakan materi yang gak kalah serunya. Jadi stay tune terus. Kita mau ngasih pantun sebelum mengakhiri ya, Po. Jalan-jalan ke Kota Mekah. Tidak lupa membeli oleh-olehnya. Kalau kalian punya masalah, Narkoba bukan jalan keluarnya. Kami berdua pamit undur diri. Bye. bye!